Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nofriani Burhan dengan NIM 2301114588, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas materi-materi sosiologi kesehatan. Sebelum kita membahas materi sosiologi kesehatan, kita ulang kembali apa itu sosiologi kesehatan. Nah, sosiologi kesehatan itu ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara masyarakat, budaya, dan sistem sosial dengan kesehatan, penyakit, dengan layanan kesehatan. Jadi, pentingnya kita mempelajari sosiologi kesehatan itu bagaimana kita bisa dapat memahami faktor sosial, status ekonomi, struktur sosial memengaruhi kesehatan individu tersebut. Jadi, sosiologi kesehatan itu dapat memberikan wawasan yang dapat membantu dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan meningkatkan akses layanan kesehatan serta memahami kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh. Jadi, lingkupnya hubungan kesehatan dengan sosiologi itu bisa berhubungan karena kesehatan itu sebagai kebutuhan, sosiologi itu bisa dapat memahami kebutuhan-kebutuhan kesehatan masyarakat. Sesudah kita tahu apa itu sosiologi kesehatan, selanjutnya kita langsung ke materinya, yaitu materi pertama sosiologi dan antropologi kesehatan. Nah, mendengar kata antropologi yaitu kebudayaan atau tradisi di dalam masyarakat. Apa kaitannya dengan sosiologi dan antropologi kesehatan? Sosiologi dan antropologi kesehatan itu bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kesehatan. Untuk contoh dari antropologi kesehatan dengan sosiologi ini, yang pertama ada perbedaan anggapan orientasi sehat. Perbedaan orang zaman dahulu sama orang zaman kini. Mereka itu kebudayaannya berbeda. Orang zaman dahulu itu kalau mereka sakit, mereka ke dukun. Terus mereka juga merasa takut ke rumah sakit. Terus mereka kalau berobat ke rumah sakit merasa bukan sembuh, tapi merasa lebih sakit. Terus orang zaman sekarang, kebudayaan mereka, kebiasaan mereka itu mereka itu lebih memilih ke rumah sakit karena rumah sakit semakin kompetitif. Dari perbedaan kebiasaan orang zaman sekarang dan orang zaman dahulu itu sangat berpengaruh dengan kesehatannya. Yang pertama itu, mengapa orang zaman dahulu sering ke dukun? Mungkin pada saat itu mereka masih kekurangan tentang ilmu-ilmu kesehatan, jadi mereka berpikir penyakit-penyakit yang ada itu dikaitkan dengan hal-hal yang supranatural atau gangguan roh jahat atau hantu-hantu yang mengganggu. Terus orang zaman sekarang itu sudah modern dengan ilmu-ilmu kesehatan, jadi sudah ada penelitian mengapa penyakit itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, kebiasaan mereka itu mempengaruhi kesehatan di bidang pengobatan. Nah, orang zaman dahulu itu kalau misalnya sakit, mereka minum obat-obatan yang tradisional dan herbal yang dibuat sendiri. Lalu kalau orang zaman sekarang, mereka kalau misalnya sakit, minum obat itu bukan obat yang herbal lagi. Mereka sudah obat mereka itu dibuat oleh
dibuat oleh pabrik dan secara ilmiah dan sudah teruji. Lalu pengaruh kesehatan selanjutnya, orang zaman dahulu itu mempunyai harapan hidup yang lebih rendah. Mengapa demikian? Karena orang zaman dahulu kekurangan tentang ilmu-ilmu kesehatan. Jadi mereka tidak tahu apakah yang mereka rasakan itu adalah penyakit yang menular atau penyakit yang berbahaya, tetapi tidak langsung ke rumah sakit, sehingga tidak ditangani secara cepat, sehingga mereka mempunyai harapan hidup yang lebih rendah daripada orang zaman sekarang. Karena ilmu-ilmu kesehatan zaman sekarang jauh lebih modern daripada ilmu kesehatan zaman dahulu. Selain itu juga, sosiologi dan antropologi kesehatan mempunyai kaitan dengan status sosial ekonomi. Mengapa demikian? Status sosial ekonomi ini memiliki pengaruh besar terhadap sosiologi dan antropologi kesehatan, karena faktor ini menentukan banyak aspek kehidupan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup, dan risiko kesehatan. Dengan adanya status sosial ekonomi ini, mereka mempunyai pilihan tentang fasilitas kesehatan, dokter spesialis, dan teknologi medis canggih. Kalau misalnya nih, mereka mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi, jadi sudah pasti mereka bisa membeli fasilitas-fasilitas tersebut, fasilitas kesehatan yang baik, yang terbaik. Jadi kalau mereka kenapa-napa, mereka sudah pasti mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sebaliknya, kalau seseorang mempunyai status sosial ekonomi yang rendah, sudah pasti fasilitas kesehatan mereka buruk, terus pelayanan kesehatan juga sangat kurang karena keterbatasan ekonomi tadi. Nah, itulah rangkuman dari materi antropologi kesehatan dan sosiologi tentang contoh perbedaan antara orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang, serta hubungannya dengan status sosial ekonomi. Selanjutnya, materi selanjutnya itu etnopsikiatri. Etnopsikiatri adalah cabang ilmu yang mengkaji kesehatan mental dan gangguan jiwa dengan mempertimbangkan konteks budaya, tradisi, dan nilai-nilai sosial masyarakat tertentu. Jadi, ilmu ini menggabungkan perspektif psikiatri, psikologi, dan antropologi untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi pengalaman, penjelasan, dan pengobatan gangguan mental. Etnopsikiatri ini pada teori labeling menekankan pada perilaku sakit jiwa itu selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang. Jadi, penyakit sakit jiwa itu dianggap menyimpang pada teori labeling ini. Hubungan dengan etnopsikiatri dengan teori labeling ini yaitu gangguan mental seringkali dipahami dianggap sebagai penyakit atau gangguan di satu budaya. Mungkin di budaya yang satu dengan budaya yang lainnya itu bakalan punya labeling yang beda. Terus pelabelan ini dapat menciptakan stigma, isolasi sosial, atau bahkan penghormatan, tergantung bagaimana budaya itu memaknai perilaku gangguan mental tersebut. Untuk contohnya itu, dalam beberapa budaya, gangguan mental itu dilabeli sebagai kesurupan atau diberkahi oleh roh leluhur. Dan ada beberapa juga budaya menganggap gangguan mental itu dianggap sebagai orang gila
bahkan orang yang harus dikhawatirkan gangguan mereka. Nah, etnoskiatri dalam teori labeling ini menganggap bahwa gangguan mental itu adalah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dari norma umum sifatnya universal, tetapi cara penanganan dan pola penyembuhannya bervariasi. Dalam masyarakat non-barat atau orang tradisional yang menunjukkan tingkah laku abnormal kalau tidak bersifat buruk dan membahayakan orang di sekitarnya, biasanya dibebaskan bergerak di dalam masyarakat. Sebagian juga pada masyarakat lainnya, bahkan ada yang membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri. Bila sekiranya penyakit gangguan mental itu membahayakan orang di sekitarnya, umumnya dilakukan pengucilan, pengurungan, maupun pemasungan. Fenomena ini banyak ditemukan di kalangan bangsa Afrika, India, Asia Barat, hingga ke Indonesia atau Malaysia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tentang bagaimana ini ada hubungannya dengan cara sudut pandang dari masyarakat itu tersebut. Apakah cara pandang mereka lebih ke positif atau ke negatif. Nah, itu tergantung pada masyarakatnya itu sendiri. Nah, itulah penjelasan dari etnoskiatri dalam teori labeling. Selanjutnya kita beralih ke sistem pengobatan etnoskiatri. Penelitian Prince yang dilakukan pada penduduk Yoruba Nigeria menemukan bahwa pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobat tradisional. Pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Lalu diberikan pengobatan dan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan. Lalu kadang-kadang dukun melakukan praktek trans untuk melakukan ke dalam alam siroh si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan siroh jahat yang menghuni jasad si penderita. Lalu, bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai, yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik, yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Jadi, Prince ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan sensitif budaya dalam menangani gangguan mental. Prince mengusulkan bahwa gangguan mental harus dipahami tidak hanya dalam konteks medis dan biologis, tetapi juga dalam kerangka budaya dan sosial yang membentuk cara individu dan masyarakat memandang kesehatan mental. Selanjutnya ke materi kelebihan dan kelemahan masyarakat non-barat dan barat. Non-barat itu tradisional, barat itu modern. Kelebihan dari non-barat, mereka mempunyai beberapa farmakopeanya merupakan sumber pengetahuan barat. Terus, efek psikologis pengobatan cukup efektif. Tetapi kelemahannya, sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobat tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Lalu, kelebihan dan kelemahan dari masyarakat barat atau modern. Kelebihannya, perkembangan dan efek penyembuhan sangat cepat. Tolak ukurnya jelas. Lalu, kelemahan dari masyarakat barat ini, sistem dalam penggunaan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, kita ke materi masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi atau antropologi kesehatan. Mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan? Karena kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Lalu, pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk.
Selanjutnya, kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Lalu kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja keras itu menurun. Nah, dalam materi ini, masalah pangan atau kebiasaan makan itu selalu disangkutkan dengan konteks budaya yang menyangkut dengan cara memasak, entah dimasak dengan cara dipakai santan atau digoreng pakai minyak dan dibakar, itu sangat berpengaruh dengan tentang kesehatan kita. Yang kedua, selera atau kesukaan dan tidak kesukaan. Hal ini juga berpengaruh. Kebiasaan makan yang kita suka sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Kalau misalnya kita tidak suka daging, mungkin kita kekurangan vitamin atau kekurangan vitamin yang kita butuhkan, tetapi kita tidak suka daging. Terus yang ketiga, kepercayaan dan tantangan. Hal ini juga berpengaruh dalam kebiasaan makan kita yang diatur dengan kepercayaan atau pantangan kita, berpengaruh dalam kesehatan kita. Seperti pantangan kita di agama Islam, kita tidak boleh makan babi. Hal itu berpengaruh dengan kesehatan kita. Berbeda dengan orang yang suka dengan makan babi. Dalam masalah kebiasaan makanan ini dikaitkan dengan nafsu makan dan lapar. Nafsu makan dan lapar memiliki perbedaan konsep, yaitu dari cara makan, kapan dimakan, dan etika makan. Nafsu makan dan lapar gejala yang berhubungan, tetapi mereka itu berbeda. Nafsu makan itu keinginan untuk memuaskan rasa lapar yang secara budaya itu berbeda. Kalau lapar adalah keadaan fisiologis yang menggambarkan kekurangan gizi pada tubuh yang sifatnya temporer. Lalu, apa hubungan antara masalah kebiasaan makanan dengan nafsu makan dan lapar? Kita akan membahas hubungan antara masalah kebiasaan makanan dengan nafsu makan terlebih dahulu. Masalah kebiasaan makanan dengan nafsu makan itu sangat erat, karena kebiasaan makanan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasakan dan mengatur nafsu makan mereka. Kebiasaan makanan yang buruk atau tidak teratur bisa menyebabkan gangguan pada nafsu makan, baik itu peningkatan atau penurunan nafsu makan. Cara kebiasaan makanan dapat mempengaruhi nafsu makan, yaitu pola makan yang tidak teratur, konsumsi makanan berlemak dan manis, kebiasaan makan berlebihan atau emotional eating, kurangnya sarapan, makan terlalu cepat, keteraturan waktu makan, serta pengaruh psikologis kebiasaan makanan. Jadi, kebiasaan makanan memainkan peran penting dalam mengatur nafsu makan seseorang. Pola makan yang tidak teratur, konsumsi makanan tidak sehat, kebiasaan makan berlebihan, atau pengaruh emosional dapat merusak keseimbangan hormonal yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Untuk menjaga nafsu makan yang sehat, penting untuk mengembangkan kebiasaan makan yang teratur, memilih makanan bergizi, dan menghindari makan berlebihan atau makan untuk alasan emosional. Selanjutnya, hubungan antara masalah kebiasaan makanan dengan rasa lapar. Hubungan antara masalah kebiasaan makanan dengan rasa lapar ini sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Kebiasaan makanan yang tidak sehat atau tidak teratur dapat mempengaruhi bagaimana tubuh merasakan dan mengatur rasa lapar. Contoh-contoh kebiasaan makanan yang dapat mempengaruhi rasa lapar yaitu pola makan yang tidak teratur, melewatkan sarapan, makanan dengan indeks glikemik tinggi, makanan manis dan berlemak, pola makan yang terlalu cepat, porsi makanan yang tidak sesuai, emotional eating, kebiasaan mengonsumsi makanan berat sebelum tidur, keteraturan waktu makan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran makanan dalam konteks budaya. Apa itu
peran makanan dalam konteks budaya. Peran makanan dalam konteks budaya itu di mana makanan itu tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi atau nutrisi, tetapi juga memiliki makna sosial, simbolis dalam ritual dalam masyarakat. Setiap budaya memiliki cara unik dalam memilih, mempersiapkan, dan mengonsumsi makanan yang mencerminkan nilai-nilai tradisi, identitas kelompok, dan pandangan hidup masyarakat tersebut. Dalam materi ini, peran makanan dalam konteks budaya, makanan itu sebagai ungkapan ikatan sosial. Contoh, jamuan atau undangan makan dalam banyak budaya dianggap sebagai lambang persahabatan. Terus, saling memberi dan kirim makanan dalam banyak budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial. Sedangkan tidak memberi makan dianggap sebagai permusuhan, seperti ibu mengancam anaknya yang nakal dengan ancaman tidak diberi makan. Terus, dalam konteks budaya, menolak ajakan makan dianggap kurang bersahabat, karena dalam banyak budaya, makan bersahabat dengan sahabat, kerabat, masyarakat adalah memiliki ketentraman tersendiri. Lalu, makanan sebagai ungkapan kesetiakawanan kelompok. Dalam banyak pada masyarakat modern, untuk menciptakan kebersamaan, diciptakan makan bersama dalam meja yang besar melambangkan persahabatan. Dalam masyarakat tradisional, makan bersama ini dilaksanakan dalam berbagai upacara adat, misalnya pasca panen, perkawinan, atau yang lain-lain. Makanan juga melambangkan identitas suku, bangsa, dan nasional. Makanan juga terkadang menyebabkan kerinduan atau homesick yang terkadang membutuhkan biaya mahal. Banyak orang Amerika Serikat hanya sekedar untuk menghilangkan homesick mereka memerlukan jasa kurir untuk mengirimkan bahan makanan yang diinginkan. Nah, kini tercipta inovasi baru, yaitu revolusi makanan, kaleng, dan pengawetan makanan. Revolusi makanan merujuk pada perubahan besar dalam cara manusia memproduksi, mengonsumsi, dan memandang makanan yang biasanya dipicu oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Revolusi makanan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari inovasi dalam pertanian dan produksi makanan, hingga perubahan pola makan dan gaya hidup masyarakat. Revolusi makanan mempunyai dampak positif. Selain dampak positif, revolusi makanan juga mempunyai dampak-dampak lainnya, seperti revolusi makanan modern terhadap makanan tradisional telah menyebabkan perubahan tekstur makanan dari segi kimiawi yang berakibat pada berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. Selanjutnya, revolusi makanan modern juga menyebabkan konsumsi gula semakin tinggi. Maka, biaya pengobatan penyakit akibat kelebihan gula dan kerusakan gigi menjadi peningkat. Nah, hal-hal seperti ini dengan kemunculan revolusi makanan memunculkan penyakit-penyakit baru yang awalnya itu penyakit itu tidak ada. Pas sudah ada revolusi makanan atau dengan menciptakan inovasi-inovasi makanan yang baru yang diproduksi oleh pabrik-pabrik makanan, memunculkan penyakit baru. Penyakit baru itu biasa dikenal dengan penyakit peradaban. Penyakit peradaban merujuk pada penyakit-penyakit yang muncul atau menjadi lebih umum akibat perubahan gaya hidup yang terkait dengan perkembangan peradaban, terutama yang berkaitan dengan peralihan gaya hidup tradisional yang lebih alami menuju gaya hidup modern yang lebih urban, industri, dan konsumtif. Penyakit-penyakit ini seringkali terkait dengan pola makan, aktivitas fisik, dan faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh kemajuan peradaban. Penyakit peradaban umumnya berkaitan dengan faktor risiko gaya hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan olahan, kurangnya aktivitas fisik, polusi, dan stres. Untuk
contoh-contoh penyakit beradaban, yaitu yang pertama itu penyakit jantung, terus yang kedua ada diabetes, yang ketiga obesitas, yang keempat hipertensi, yang kelima kanker, yang keenam penyakit mental, terus yang ketujuh penyakit saluran pernapasan, yang kedelapan penyakit menular yang baru. Penyakit menular baru itu seperti yang terjadi di tahun 2019, penyakit yang biasa kita kenal COVID-19. Nah, itulah penjelasan dari rangkuman materi-materi sosiologi kesehatan. Saya Nofrani Burhan, mohon maaf jika ada kurang atau kata-kata yang salah selama penyampaian. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.